Assalamualaikum teman-teman, seperti biasanya malam ini kita akan menceritakan pengalaman horor dari kalian. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya ya. Cerita yang aku bawakan malam ini datang dari teman kita yang bernama Mas Andi dari Jawa Timur. Semua nama tempat dalam cerita ini akan disamarkan, tapi nama provinsi disebut tidak apa-apa. Namun untuk nama kota tertentu tidak usah disebutkan. Pengalaman horor ini dialami oleh Mas Andi pada tahun 2018. Saat itu, Mas Andi bersama istrinya yang kita sebut saja Mbak Intan, baru saja dikaruniai seorang anak. Sebagai sedikit gambaran sebelum kejadian horor ini, Mas Andi termasuk orang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis. Sama seperti beberapa dari kalian yang ada di sini mungkin. Makanya, dia tetap berani-berani saja naik motor jauh-jauh malam-malam. Katanya, dia lebih takut dengan begal dibandingkan dengan hantu. Tapi, semua itu berubah setelah Mas Andi mengalami kejadian di luar nalar yang tidak pernah dia duga akan terjadi padanya. Pada tahun 2018, Mas Andi dan Mbak Intan tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sebut saja namanya Kota A. Saat itu Mbak Intan sedang hamil besar. Sayangnya tidak ada keluarga ataupun saudara mereka yang tinggal di kota itu. Mas Andi dan Mbak Intan pun khawatir bagaimana nanti kalau anak mereka lahir tidak ada yang bisa membantu atau menemani Mbak Intan. Karena Mas Andi sendiri masih harus bekerja terus. Akhirnya mereka memutuskan untuk sementara waktu Mbak Intan tinggal di kampung halamannya dulu, di kota B bersama orang tuanya Mbak Intan. Kebetulan kampung halamannya Mbak Intan masih sama-sama di Jawa Timur dan jaraknya kurang lebih sekitar 2,5 jam dari rumah mereka di kota A. Selama Mbak Intan tinggal di kota B, Mas Andi rutin menjenguk istrinya setiap seminggu sekali, biasanya pada Sabtu sore, dan baru pulang lagi keesokan paginya di hari Senin untuk pergi bekerja. Hal itu berlangsung selama beberapa minggu, hingga akhirnya anak mereka lahir. Namun, setelah anak mereka lahir, Mas Andi dan Mbak Intan memutuskan untuk tidak langsung membawa Mbak Intan dan anak mereka kembali ke kota A. Mereka menunggu hingga kondisi Mbak Intan pulih setelah persalinan. Jadi, Mbak Intan tetap tinggal di kota B dulu. Sementara itu, Mas Andi tetap rutin mengunjungi mereka setiap minggu. Kejadian horor yang dialami Mas Andi terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, ketika anak mereka berusia 1 bulan. Ceritanya hari itu Mas Andi sedang bersiap untuk berangkat ke kota B sepulang bekerja. Kebetulan hari itu Mas Andi mendapat shift kedua, jadi baru bisa pulang sekitar pukul 1 malam. Mas Andi sudah memberitahu Mbak Intan, aku malam ini baru bisa OTW jam 1 malam, paling nanti sampai di kota B sekitar subuh. Mbak Intan menjawab, iya, nggak apa-apa, hati-hati di jalan ya, kabarin kalau sudah mau berangkat. Singkat cerita, berangkatlah Mas Andi menuju kota B. Jalur yang dilewati adalah jalur alternatif agar lebih cepat sampai. Namun, karena ini jalur alternatif, pastinya lebih sepi dibanding jalur utama. Apalagi saat itu sudah lewat tengah malam. Tapi meskipun sepi, Mas Andi tidak merasa takut. Seperti yang dia katakan, dia lebih khawatir dengan begal. Sekitar pukul 3 dini hari, Mas Andi sudah sampai di perbatasan kota dan hampir memasuki wilayah kota B. Tiba-tiba turunlah hujan gerimis. Mas Andi masih berpikir positif, mungkin karena sudah mau masuk musim hujan. Dia pun memperlambat laju motornya hingga sekitar 40 km per jam. Kebetulan Mas Andi menggunakan kacamata minus, jadi kalau terkena hujan, pandangannya menjadi buram dan jarak pandang semakin terbatas. Mas Andi tidak bisa berhenti untuk berteduh karena sepanjang jalan benar-benar sepi, tidak ada pemukiman warga. Di sisi kanan jalan hanya ada area persawahan dan di sisi kiri ada sungai. Jalur alternatif menuju kota B memang melewati sungai yang panjang. Mas Andi berpikir, mau berteduh di mana aku di jalan seperti ini? Keanehan mulai terjadi ketika tiba-tiba turun kabut yang sangat tebal. Menurut Mas Andi, itu aneh sekali, karena selama berbulan-bulan bolak-balik melewati jalur itu, baru kali ini dia mengalami kabut setebal itu. Saat itu, Mas Andi mulai merasa cemas, bahkan sempat berharap, ya Allah, tolonglah ada kendaraan lain yang melintas, biar aku nggak sendirian di sini. Namun, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Akhirnya, Mas Andi membaca doa agar diberikan perlindungan. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, kabut mulai berangsur-angsur hilang. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, kabut mulai berangsur-angsur hilang. Mas Andi pun memutuskan untuk menepi sebentar dan memasukkan beberapa barangnya ke dalam jok motor agar tidak basah terkena hujan. Tidak lama setelah selesai menepi, Mas Andi kembali melanjutkan perjalanan.
Namun, di sini lagi-lagi Mas Andi mengalami keanehan yang membuatnya sangat terkejut. Setelah melanjutkan perjalanan, Mas Andi baru menyadari bahwa motor yang dikendarainya tidak lagi berada di atas aspal, melainkan di atas tanah. Mas Andi berpikir, apa jangan-jangan aku nyasar ya, gara-gara tadi nggak fokus karena kabut? Tapi pemikiran itu terasa tidak masuk akal, sebab jalur alternatif yang dia lalui hanya memiliki satu jalur lurus, tanpa ada pertigaan atau perempatan. Jadi tidak mungkin dia salah blok. Aku tadi kan lurus-lurus saja, katanya dalam hati. Di tengah kebingungannya, Mas Andi memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan sambil berharap menemukan warung, pemukiman warga, atau setidaknya bertemu seseorang yang bisa dia tanyai soal arah jalan. Namun, meski hujan mulai reda, Mas Andi tidak juga menemukan siapapun. Dia benar-benar merasa sendirian di jalan itu. Awalnya, Mas Andi ingat bahwa di sebelah kanan jalan ada persawahan dan di sebelah kiri ada sungai. Namun pada titik ini, dia sadar bahwa kanan dan kiri jalan kini berubah menjadi sawah semua. Tadi katanya ada sungai panjang, kok sekarang hilang ya? Pikirnya. Mas Andi tetap mencoba berpikir logis. Mungkin tadi aku memang tidak sengaja keluar dari jalur karena jarak pandang yang terbatas akibat hujan dan kabut, pikirnya. Dia pun melanjutkan perjalanan dengan perlahan. Dalam kebingungannya, Mas Andi melihat samar-samar ada cahaya di kejauhan yang tampaknya berasal dari pemukiman penduduk. Perasaannya mulai lega. Alhamdulillah, ada pemukiman warga. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menuju cahaya tersebut. Ketika sudah mendekati lokasi, Mas Andi melihat sebuah pohon besar yang seolah menjadi gerbang masuk ke pemukiman itu. Namun saat dia memasuki pemukiman tersebut, dia kembali merasa bingung sekaligus takut. Cahaya yang dilihat dari jauh ternyata bukan berasal dari lampu, melainkan obor yang diletakkan di depan masing-masing rumah. Memang ada pemukiman, tapi semua penerangan di sana menggunakan obor. Ini tahun 2018 loh, kok masih ada pemukiman yang semuanya pakai obor? Pikir Mas Andi. Dia memperhatikan lebih detail dan ternyata rumah-rumah di sana bukan rumah tembok, melainkan rumah bambu seperti rumah tempo dulu. Sepanjang jalan, Mas Andi tidak bertemu siapapun. Pemukiman itu sangat sepi. Mas Andi berpikir, mungkin karena sudah malam, jadi semua orang sudah tidur. Karena tidak ada orang yang bisa dia tanya, Mas Andi memutuskan untuk menepikan motornya dan mengambil ponsel dari jok motor untuk mengecek Google Maps. Namun saat membuka ponsel, dia mendapati keanehan lain. Tidak ada sinyal sama sekali, dan lebih aneh lagi, baterai ponselnya yang sebelumnya penuh 100% tiba-tiba tinggal 4%. Padahal tadi sebelum berangkat masih 100%. Kok sekarang tinggal 4%? Baterainya habis. Padahal di jalan aku nggak ngapa-ngapain ponsel ini, pikir Mas Andi. Selain itu, jam di ponselnya menunjukkan pukul 6 sore, padahal seharusnya sudah hampir pukul 3 pagi. Ada yang nggak beres di sini, gumamnya. Tidak ingin larut dalam kebingungan, Mas Andi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dia mengikuti jalan yang ada di depannya sampai akhirnya tiba di batas kampung. Di situ, dia kembali menghentikan motornya setelah melihat pemandangan yang membuatnya ragu untuk melanjutkan perjalanan. Di depan sana tidak ada apa-apa, gelap gulita. Tidak ada rumah penduduk lagi, tidak ada cahaya, hanya ada sorotan lampu motor yang dia kendarai. Pemukiman dengan obor yang dilewati tadi tiba-tiba lenyap, seolah tidak pernah ada. Sambil mencoba mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba Mas Andi mendengar alunan gamelan dari arah jalan gelap di depannya. Anehnya, bukannya takut, dia malah merasa lega. Mungkin kalau aku mengikuti suara gamelan itu, aku bisa bertemu seorang di sana, pikirnya. Namun, sebelum sempat menjalankan motornya, Mas Andi merasa pundaknya ditepuk oleh seseorang dari belakang. Dengan terkejut, Mas Andi menoleh dan melihat seorang kakek-kakek paruh baya, kira-kira berusia 70 tahun, berdiri di belakangnya. Kakek itu mengenakan udeng, pakaian hitam yang tidak dikancingkan, dan celana hitam lebar, seperti pakaian orang Jawa zaman dulu. Melihat kakek itu, Mas Andi merasa lega akhirnya bertemu seseorang. Mas Andi langsung menyapa, "Mbah, ini daerah mana ya? Sepertinya saya tersesat, saya mau ke kota B. Arah yang benar ke kota B itu lewat mana, Mbah?" Namun, bukannya menjawab, kakek itu hanya diam dan memperhatikan Mas Andi dengan seksama. Setelah beberapa saat, kakek itu berkata, "Ayo masuk dulu ke rumah saya." Tanpa banyak bicara lagi, kakek itu langsung membalikkan badan dan masuk ke sebuah rumah yang ada di sebelah kiri dari tempat Mas Andi berhenti.
Melihat itu, Mas Andi mematikan mesin motornya dan ikut masuk ke halaman rumah kakek tersebut. Rumahnya terlihat sederhana, dengan dinding dari gedek atau anyaman bambu, serta pintu yang rendah sehingga Mas Andi harus menunduk untuk masuk. Persis seperti rumah-rumah khas Jawa zaman dulu, lantainya pun masih berupa tanah. Ada 4 tiang penyangga dari kayu di dalam ruang tamunya. Cahaya di rumah itu remang-remang karena hanya diterangi lampu teplok. Di rumah tersebut tidak ada perabot lain selain sepasang kursi dan meja kayu. Sesaat setelah masuk ke dalam rumah, si kakek langsung mempersilakan Mas Andi duduk. "Duduklah di sini," katanya sambil menunjuk ruang tamu. Mas Andi pun duduk di sana, sementara si kakek masuk ke dalam ruangan lain. Tak lama kemudian, si kakek kembali ke ruang tamu dengan membawa segelas air dan ubi rebus. Saat melihat makanan itu, Mas Andi langsung merasa lapar karena ternyata dia memang kehausan, kelaparan sekaligus kelelahan. "Permisi, Pak." "Terima kasih," kata Mas Andi sopan sambil memakan ubi dan meminum air yang diberikan si kakek. Sembari Mas Andi makan, si kakek mulai membuka percakapan. "Kowe lagi jalanin puasa apa?" tanya si kakek tiba-tiba. Mendengar pertanyaan itu, Mas Andi merasa bingung. "Ah, tidak Mbah, saya tidak sedang berpuasa apa-apa," jawabnya. Namun, si kakek kembali bertanya, "Yen ora popo, sopo kowe lagi lelaku opo? Kalau tidak puasa, kamu sedang melakukan ritual apa?" Mas Andi semakin bingung mendengar pertanyaan itu. Dengan sopan, dia hanya menggelengkan kepala dan menjawab, "Tidak, Mbah." Tidak lama kemudian, si kakek mulai menjelaskan sesuatu kepada Mas Andi yang langsung membuatnya terkejut. Si kakek berkata, "Iki dudu alam kowe, untung kowe ora bablas rono. Ini bukan alam kamu, untung kamu tadi tidak melanjutkan ke sana." Mendengar ucapan itu, Mas Andi langsung merasa seperti menemukan benang merah dari semua kejadian aneh yang dialaminya. Mulai dari kabut, tersesat, pemukiman aneh, ponsel yang tiba-tiba error, hingga suara gamelan dari arah jalan gelap. Saking terkejutnya, tenggorokan Mas Andi terasa tercekat hingga dia tidak mampu berbicara. Tubuhnya gemetar, perasaan takut menguasainya. Si kakek menambahkan, "Yen kowe onok sing melok gamelan, ora bakal bisa ketemu anak lan bojomu meneh. Kalau tadi kamu menuju suara gamelan itu, kamu tidak akan bisa bertemu anak dan istrimu lagi." Mendengar penjelasan itu, tubuh Mas Andi langsung terasa lemas. Dia yang semula skeptis terhadap hal-hal mistis, kini terpaksa mengakui bahwa memang ada alam lain yang tidak pernah dia bayangkan. Dengan suara lirih, dia bertanya, "Nopo kulo sakit bali? Kulo kepingin ketemu lan bojoku. Apakah saya bisa kembali? Saya ingin bertemu anak dan istri saya." Dengan ekspresi datar, si kakek menjawab, "Iso, untung kowe mau ora kesasar tekan kono. Biasanya menungso ono kene kui nek ono perlune, ora ojo nyelono ngono." "Bisa, untung tadi kamu tidak tersesat sampai ke sana. Biasanya manusia sampai ke sini itu karena ada keperluan. Jangan sembarangan masuk ke sini." Kemudian si kakek memberikan sebuah batu kecil berukuran sebesar kuku telunjuk. Warnanya hitam mengkilap. Si kakek berkata, "Yen lewat kene maneh, ojo mandek. Naliko ana sing nelok, ojo meneng. Ikuti dalan sing tak paringi. Kalau nanti lewat sini lagi, jangan berhenti. Kalau ada yang memanggil, jangan menoleh. Ikuti saja jalan yang sudah aku tunjukkan." Mas Andi menerima batu itu sambil mengangguk. "Baik Mbah, terima kasih banyak," ucapnya. Setelah itu, Mas Andi langsung mengambil motornya dan berpamitan. Saat dia bersiap pergi, suara alunan gamelan dari jalan gelap itu masih terdengar. Namun, sebelum Mas Andi sempat menoleh ke arah suara itu, si kakek berkata, "Wes, ora usah nengok. Yen kowe nengok, mengko kowe gendeng. Jangan menoleh, kalau kamu menoleh nanti kamu bisa gila." Ucapan itu diiringi dengan senyuman kecil dari si kakek. Sebuah senyuman yang hingga kini masih terngiang-ngiang di benak Mas Andi, meski dia tidak memahami sepenuhnya maksudnya. Singkat cerita, setelah berpamitan, Mas Andi mulai mengendarai motornya menyusuri kampung itu lagi. Kali ini dia memastikan untuk tidak salah jalan agar bisa keluar dari kampung tua tersebut. Saat mulai berjalan dari spion motornya, Mas Andi melihat si kakek masih berdiri di tempat semula, seolah sedang mengawasinya. Namun perjalanan kali ini terasa berbeda. Jika sebelumnya suasana sunyi dan sepi, kini beberapa rumah terlihat memiliki pintu yang terbuka. Ada rumah yang saat dilewati mengeluarkan aroma semerbak bunga, tetapi ada juga yang tercium bau anyir. Ada rumah dengan halaman yang penuh anak kecil bermain. Ada pula rumah yang memiliki boneka besar seperti dalam karnaval.
Bahkan ada rumah yang di halamannya terdapat jejak kaki raksasa yang begitu besar sehingga Mas Andi tidak berani menoleh terlalu lama. Ada juga rumah dengan pintu tertutup, tetapi dari dalamnya terdengar suara orang-orang meronta kesakitan meminta tolong. Dan yang paling menyeramkan, ada sebuah rumah dengan pintu terbuka, di mana terlihat seorang wanita paruh baya melambaikan tangan ke arah Mas Andi. Namun mengingat pesan si kakek, Mas Andi terus fokus pada jalan dan tidak berhenti atau menoleh ke arah siapapun. Sambil mengendarai motor, dia terus mengucap istighfar. Setelah melewati perjalanan yang sangat menegangkan, akhirnya Mas Andi berhasil keluar dari kampung itu. Dia sadar setelah kembali melewati pohon besar yang sebelumnya dia lihat di awal, seperti gerbang kampung tersebut. Alhamdulillah akhirnya aku keluar dari kampung itu. Mas Andi terus mengendarai motornya hingga tiba-tiba kembali turun kabut, sama persis seperti yang pertama kali dialaminya sebelum masuk ke kampung tadi. Ada kabut lagi, gumamnya. Setelah sekitar 10 menit berkendara, kabut itu perlahan-lahan mulai menghilang. Saat itu Mas Andi merasa sangat lega karena motornya sudah berjalan di atas aspal lagi, bukan di atas tanah. Alhamdulillah, aku selamat, ucapnya dengan lega. Sekitar 5 menit kemudian, Mas Andi mendengar suara azan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dia menepikan motornya di sebuah musala asal suara azan tersebut. Karena tubuhnya sudah sangat lelah, Mas Andi merebahkan dirinya di pelataran musala sambil mendengarkan azan. Istirahat di pelataran musala itulah hal terakhir yang dia ingat malam itu. Selanjutnya Mas Andi tidak ingat apa-apa lagi. Ketika sadar, dia baru tahu bahwa dirinya telah ditemukan oleh warga sekitar dalam keadaan tergeletak. Yang membuat semuanya semakin membingungkan adalah tempat dia ditemukan. Mas Andi ditemukan di kota lain yang jaraknya cukup jauh dari kota tempat asalnya. Coba bayangkan misalnya dia berasal dari kota B. Kalau lurus dari kota B bisa sampai ke kota C, lalu kota D, dan kemudian ke kota E. Nah, Mas Andi ternyata ditemukan di kota E yang sudah sangat jauh dari kota B. Astagfirullahaladzim, gumamnya. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana bisa sampai di kota E, karena seingatnya saat kabut turun dia belum sampai ke kota B. Namun, ketika sadar dia justru sudah berada di kota E. Warga yang menemukannya mengatakan bahwa mereka mendapati Mas Andi sedang tertidur di sebuah ronda di kota itu, tepat di seberang musala. Yang lebih aneh lagi, kunci motornya masih tertancap, motornya tetap utuh, dompet dan ponselnya juga masih ada. Awalnya, warga menduga Mas Andi adalah korban pembiusan atau tindak kriminal sehingga dia diserahkan ke polsek setempat. Di polsek, Mas Andi ditanyai banyak hal, seperti dari mana asalnya, kenapa bisa sampai di sana, dan mengapa tertidur di pos ronda. Namun Mas Andi mendadak seperti mengalami amnesia, bahkan dia tidak ingat bagaimana dia bisa nyasar ke tempat itu. Di tengah kebingungan itu, seorang pemuka agama setempat menyadari bahwa kejadian yang dialami Mas Andi tidak ada kaitannya dengan tindak kriminal. Uang di dompetnya masih utuh, HP-nya tidak hilang, dan motornya juga baik-baik saja. Pemuka agama tersebut mengatakan bahwa kejadian seperti ini bukanlah hal baru, karena dulu pernah ada orang yang mengalami hal serupa. Akhirnya pihak kepolisian mencari kerabat Mas Andi melalui ponselnya. Hari itu juga sepupunya Mbak Intan, yang juga merupakan istri Mas Andi, datang menjemput dan membawanya kembali ke kota B. Namun saat tiba di kota B, ingatan Mas Andi masih belum pulih. Setiap kali ditanya oleh keluarganya, "Dari mana saja kamu selama beberapa hari ini, Andi? Kok bisa ketemunya di kota E? Apa yang kamu lakukan di sana?" Mas Andi hanya bisa menjawab dengan suara pelan, saya nyasar. Selain itu, dia hanya diam dengan tatapan kosong. Sejak ditemukan, Mas Andi tampak seperti orang linglung. Diajak berbicara sering tidak nyambung dan lebih banyak bengong. Bahkan dia seringkali berucap dengan lirih, matur suwun bah. Mendengar itu, istrinya pun bingung dan bertanya, "Mbah siapa mas? Kamu ngomong mbah itu siapa?" Namun Mas Andi tidak bisa menjelaskan. Dia hanya menjawab, "Aku tidak ingat." Meski kondisi Mas Andi seperti itu, Mbak Intan tetap sabar merawatnya. Meskipun dirinya juga masih syok melihat keadaan suaminya, dia memilih untuk tidak terlalu banyak bertanya. "Yang penting suamiku sudah selamat sampai di sini. Nanti pelan-pelan semuanya akan membaik," ujarnya dengan penuh keyakinan. Benar saja, seiring berjalannya waktu, ingatan Mas Andi perlahan mulai kembali. Dia mulai mengingat potongan-potongan kejadian yang dialaminya saat hilang.
Meskipun hanya sepotong-sepotong, Mas Andi akhirnya bisa menghubungkan semua potongan ingatan itu dan menceritakan pengalamannya kepada keluarga. Namun, meskipun Mas Andi sudah kembali dengan selamat dari kejadian di luar nalar itu, ternyata pengalaman-pengalaman mistisnya tidak berhenti sampai di situ saja. Sepulangnya Mas Andi ke rumah mertuanya di kota Bay, setiap malam anak Mas Andi selalu menangis dan baru berhenti ketika azan subuh berkumandang. Tidak hanya itu, mereka sekeluarga juga seperti mendapatkan teror dari makhluk tak kasat mata. Namun anehnya, teror itu hanya dirasakan oleh anggota keluarganya Mas Andi, sedangkan Mas Andi sendiri sama sekali tidak diganggu. Teror itu dimulai pada malam pertama setelah Mas Andi kembali ke rumah. Saat itu, pintu dan jendela kamar mertuanya seperti yang mengetok. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hal itu terjadi berulang hingga 3 kali. Ketok, buka, tidak ada. Ketok, buka, ada. Lalu ada kejadian lain ketika neneknya Mbak Intan melihat seorang wanita berbaju putih masuk dari pintu depan dan tembus ke tembok ruang tamu. Bahkan Mbak Intan sendiri pernah mengalami hal aneh. Saat baru pulang dari berbelanja, ia melihat Mas Andi sedang memangku anak mereka di ruang tamu. Namun, tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara anak mereka menangis. Mbak Intan pun bingung karena ia yakin tadi melihat Mas Andi bersama anak mereka di ruang tamu. Dengan perasaan penasaran, ia langsung ke kamar dan mendapati Mas Andi sedang berada di dalam kamar bersama anak mereka. Mbak Intan pun kebingungan karena jelas-jelas sebelumnya ia melihat mereka di ruang tamu, tetapi tiba-tiba mereka sudah ada di kamar. Teror-teror tersebut terus terjadi hingga seminggu ke depan. Pada suatu malam, Mas Andi bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua. Dalam mimpi itu, sang kakek berkata, "Kowe nggawa barang sing ora sakepanggonan mule. Balekno nang pesarean desa X bungkus nganggo mori, kubur ing ngisor wit asem. Kamu membawa barang yang bukan dari tempatmu, nak. Kembalikan ke pemakaman desa X bungkus dengan kain kafan, kubur di bawah pohon asam." Mas Andi langsung teringat sesuatu setelah mimpi itu. Sebuah batu hitam yang diberikan oleh kakek tua di kampung yang pernah ia singgahi. Namun, Mas Andi tidak tahu di mana batu itu sekarang. Ia pun segera memeriksa tasnya. Setelah mencari bersama istrinya, akhirnya batu tersebut ditemukan di dalam tas Mas Andi. Anehnya, batu itu sudah tidak mengkilap seperti saat pertama kali diterimanya, melainkan tampak kusam. Berbekal nama desa yang disebutkan oleh kakek dalam mimpi, Mas Andi mencari lokasinya melalui Google Maps. Ternyata, desa itu memang ada meskipun tidak banyak diketahui orang. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, bapak mertua Mas Andi menyarankan agar ia mengajak seseorang yang paham dengan hal-hal supranatural untuk menemani. Mas Andi pun setuju dan keesokan harinya ia pergi bersama seorang kenalannya, Pak Urip. Setelah bertanya ke beberapa orang setempat, mereka akhirnya menemukan lokasi pemakaman yang dimaksud. Ketika tiba di sana, Mas Andi langsung terkejut. Pohon asam yang ada di dekat pemakaman itu adalah pohon besar yang sama yang ia lihat ketika pertama kali masuk ke kampung misterius itu. Ia merasa seperti deja vu. Dengan bantuan Pak Urip, Mas Andi mengubur batu itu sesuai dengan instruksi dari mimpi. Setelah selesai, Pak Urip mengajaknya duduk di dekat sebuah makam yang dipagari. Pak Urip berkata, "Kirim Al-Fatihah kanggo sing biyantu awakmu. Kirimkan Al-Fatihah yang telah menolongmu." Pak Urip juga menjelaskan bahwa orang yang menolong Mas Andi adalah seorang laki tua yang sudah meninggal. Ia menunjukkan jalan pulang dan kini Mas Andi harus berterima kasih. Pak Urip berkata, "Wong iki wes nulung awakmu, dheweke wong tua nganggo udeng, awak cendak lan guyuni ngali kowe. Orang ini yang menolongmu, dia lelaki tua memakai udeng, tubuhnya pendek dan tersenyum melihatmu." Dalam hati, Mas Andi mengucapkan banyak terima kasih kepada kakek tua tersebut. Pak Urip juga menjelaskan bahwa batu yang diberikan kepada Mas Andi bukan berasal dari dunia manusia. Batu itu memiliki energi yang cukup kuat sehingga menarik makhluk-makhluk tak kasat mata ke rumah Mas Andi. Makhluk-makhluk tersebut datang karena mengira Mas Andi meminta bantuan atau hendak membuat perjanjian dengan mereka. Beruntungnya, kakek tua itu hadir kembali dalam mimpi untuk menyuruh Mas Andi mengembalikan batu tersebut ke tempat asalnya. Setelah batu itu dikembalikan, teror di rumah Mas Andi perlahan berhenti dan keluarganya kembali hidup tenang. Mas Andi pun akhirnya bisa pulih dan menceritakan pengalamannya kepada orang-orang.
Untung saja Mas Andi selamat dari kejadian misterius ini. Jika tidak, mungkin akibatnya akan jauh lebih mengerikan. Bagaimana menurut kalian? Adakah di antara kalian yang pernah mengalami hal serupa, bahkan lebih menyeramkan?